Bisa gak ya beli rumah dari hasil investasi? Coba kamu tulis dulu di komentar pendapatmu sebelum saya kasih tahu pendapat saya mengenai beli rumah dari hasil investasi. Ya, jadi video ini lagi-lagi kita kedapatan request dari salah satu teman kita, yaitu dari Vincent Geraldi 9852. Kok bikinin investasi dong untuk kebutuhan tabungan rumah? Hehe, dengan gaji 7-9 juta. Oh ya, teman-teman, bagi kamu yang mau nge-request seperti Vincent ini, silakan saja tulis di komentar. Jadi, mari kita bedah lebih dalam tabungan rumah, beli rumah melalui jalur investasi dengan penghasilan dengan range 7-9 juta. Tapi saya mau disclaimer on terlebih dahulu bahwa ini merupakan semuanya adalah opini saya dan saya yakin bakal banyak kontrasepsi. Maksudnya kontroversi mengenai pendapat yang akan saya paparkan. Ya, ini juga berhubungan karena masih belum jelas dari Kak Vincent apakah membeli rumah cash dengan hasil investasi atau hanya untuk mencari DP-nya saja, dan berapa sih harga rumah yang ingin dicapai atau goals-nya si Vincent untuk membeli rumah tersebut. Misalnya contoh, dia ingin beli rumah seharga 1 miliar dalam kurun waktu contohnya 10 tahun dan sebagainya. Itu kan belum secara detail si Vincent kasih tahu ya. Jadi ini hanya gambaran yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Oke, jadi seperti biasa kita langsung munculin layar bibitnya di samping sini. Oh ya, bagi teman-teman kita biasa melakukan investasi menggunakan aplikasi bibit karena sudah bisa investasi reksadana, SBN retail, obligasi, saham. Wah, udah lengkap banget kan ya. Aplikasi ini sudah bisa di-download di Play Store maupun App Store, dan jangan lupa kode referralnya ada di atas biar kamu dan diriku mendapat cashback 25.000. Oke, kita update dulu portofolionya sebentar ya, karena biasanya memang ditanyain si portofolionya gimana. Nah, kalau untuk pasar uang adalah referral yang kalian teman-teman gunakan. Terima kasih atas penggunaan referralnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk obligasi masih aman ya, plus 4%-an, dan untuk FR ya ini tetaplah nggak ada perubahan ya. Kemudian di reksadana saham ya, BNP Paribas Rikahati sudah plus 1% ya, sudah mulai menarik karena kemarin-kemarin di video-video sebelumnya itu plus minus tipis-tipis. Bagaimana dengan reksadana lainnya atau reksadana campuran? Ini sudah plus 9,16% ya. Segera dong plusnya 2 digit 10%-an ya. Ditunggu saja ya teman-temannya. Ini bakal bentar lagi saya yakin. Nah, kalau untuk di saham sendiri, wah saya rugi ya, rugi 3 ribuan ya posisinya sekarang. Oh, sedang dalam pemeliharaan katanya. Pelihara apa ya ini ya? Oke, BBTN plus 0,86% dan ERA minus 0,93%. Itu saja ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita langsung melihat satu persatu reksadananya yang akan membantu kita dalam membeli rumah atau tabungan untuk rumah ya. Estimasinya penghasilan dengan 7-9 juta ya. Saya asumsikan ya bahwa Vincent ini masih belum begitu banyak tanggungan ataupun angsuran ya. Jadi sehingga mampu menyisikan 50% penghasilannya untuk investasi ya. Boleh kan ya? Ini kan asumsi saya pribadi saja ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk untuk dari reksadana pasar uang dulu. Nah, kita akan langsung melihat dari kalau reksadana pasar uang kita urutkan saja dengan return 1 tahun terakhirnya yang paling tinggi ya. Ada di Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Nah, di sini teman-teman saya nggak ngebahas soal reksadananya lebih dalam ya. Tapi ya saya akan memberikan beberapa key point pentingnya di akhir video ya. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang kita langsung saja di mesin waktunya, yaitu rutin per bulan kita tabungnya ya teman-teman ya. Oh ya, mesin waktu ini hanya asumsi atau simulasi angka yang bakal didapatkan, estimasi ya. Karena nilainya juga didasarkan dengan nilai masa lampau ataupun return NAV-nya yang sudah terjadi. Dia nggak berani menjamin masa depannya pasti bakal sama persis seperti ini. Ingat itu ya teman-teman ya, hanya estimasi. Jadi ini merupakan gambaran kita saja bagaimana mendapatkan rumah dengan jangka waktu sekian dengan investasi sekian. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, kali kan kita ngomonginnya 7 juta sampai 9 juta kan. Lebih enaknya kan kita langsung 50% saja. 7 juta jadi sekitar 3 juta 500 ya. Nah, kalau 3.500.000 satu tahunnya itu 42 juta, kita anggap aja 43 juta ya, boleh ya teman-teman ya. Sudah terkumpul 43 juta dalam waktu 1 tahun. Kalau 3 tahun terkumpul 133 juta 800 sekian ribu. Kalau untuk 5 tahun sudah terkumpul 233 juta ya teman-teman ya.
Kalau di daerah saya teman-teman ya, di Kalimantan Barat, untuk 5 tahun investasi rutin di reksadana pasar uang, di mana ini kemungkinannya lebih bakal dapat terjadi karena di reksadana pasar uang di mana NAV-nya stabil ya teman-teman ya, di angka 4 persenan, 200-an juta udah bisa dapat tipe rumah subsidi ya teman-teman ya, tipe 36 sudah bisa didapatkan dengan range harga ya, ada kisaran harga rumah yang di under 200 juta atau 200 juta naik sedikit. Jadi hanya dengan 3,5 juta investasi rutin sudah mampu menjawab pertanyaan dari tabungan rumah dari Kak Vincent tadi ya. Oke? Selesai dong videonya? Enggak, kita akan membuat banyak sekali asumsi sehingga karena Vincent kan masih belum ngedetailkan rumahnya seperti apa, kisaran harganya berapa, jangka waktunya berapa lama. Jadi kita akan membuatkan banyak opsi buat Vincent jadi dia bisa menjadikan pertimbangan. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang kepengen juga punya tabungan untuk, punya investasi untuk pembelian rumah ya. Oke, ini untuk 3,5 juta. Bagaimana dengan penghasilan 9 juta kita sisihkan 4,5 juta untuk investasi ya. Seperti ini. Di 1 tahunnya udah 55 juta, itu udah bisa DP rumah seharusnya ya teman-teman ya. Beberapa rumah sudah bisa masuk range-nya ya. Kalau DP sekitar 20% kan teman-teman ya. Berarti rumahnya sekitar ya 200-an juta ya teman-teman ya. Benar nggak? 250 DP 20% 50 juta. Benar kan? 3 tahunnya sudah terkumpul 172 juta, sedangkan 5 tahunnya terkumpul hampir 300 juta. Untuk di daerah saya 300 juta itu mungkin sudah bisa dapat rumah di kisaran tipe 45 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Hanya dari reksadana pasar uang. Jadi sudah bisa dicatat. Oh, dengan reksadana pasar uang dengan rutin investasi sekian per bulannya sudah bisa ada gambaran angkanya. Kurang lebih hampir sama karena kita ngomonginnya pasar uang. Reksadana pasar uang. Lanjut lagi di reksadana obligasi. Kita akan bedah habis dalam-dalam satu persatu. Di reksadana obligasi kita urutkan lagi biar seimbang. Tadi 1 tahun, sekarang 1 tahun ya teman-teman ya. Ingat ini hanya asumsi saja ya teman-teman, hanya estimasi. Ya, peringkat tertinggi adalah di ABF Indonesia Bond Index Funds. Kita langsung ambil saja. Dan kita langsung masuk ke mesin waktunya. Walaupun nggak ada Doraemon, kita masih ada mesin waktu di sini. Nabung rutin per bulannya bagaimana? Kita mulai dari tadi 3,5 juta ya teman-teman ya. Tadi yang untuk reksadana pasar uang teman-teman kalau nggak ada catat silakan dicatat aja, nggak apa-apa. Kalau nggak balik aja ke beberapa detik sebelumnya untuk melihat perbedaannya antara reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Nah, kita mulai dari 3,5 juta. Kalau 1 tahun itu sudah terkumpul 44 juta. Ya, 3 tahunnya terkumpul sampai sudah mau 140 juta karena adanya perbedaan return. Sedangkan 5 tahunnya sudah terkumpul 256 juta. Ya, tinggi kan teman-teman ya. Bagaimana dengan 10 tahunnya? Yung, stop yung. Kenapa di reksadana pasar uang tadi tidak ada 10 tahun? Ya karena di reksadana obligasi ini dia udah lebih lama teman-teman. Ingat mesin waktu itu penggunaannya dari masa lampau. Sehingga ini dia pasti udah lebih dari 10 tahun. Benar nggak? Ya 2008 sampai 2023. Udah lebih kan. Makanya dia bisa ada mesin waktu sampai 10 tahun ke belakang. Nah kalau 10 tahun ke belakang itu sudah terkumpul 631 jutaan. Udah mau 632 juta. Harusnya dengan angka segini sudah banyak tipe rumah yang bisa diambil. Benar nggak teman-teman? 10 tahun dengan nabung investasi rutin 3,5 juta. Bagaimana dengan 4,5 juta? Karena tadi range-nya 7 sampai 9. Saya ambil yang paling minimal dan ambil yang paling akhir. 4,5 juta. 1 tahunnya sudah 57 juta ya teman-teman ya. Ya oke. 3 tahunnya sudah hampir 180 juta. 5 tahun sudah 300-an juta. Bagaimana dengan 10 tahunnya? Sudah 800 juta ya. 10 tahun investasi rutin 4,5 juta dalam waktu 10 tahun itu sudah mencapai 800-an juta. Harusnya juga sudah banyak tipe pilihan rumah yang dapat dimiliki. Benar toh? Lanjut lagi ke reksadana saham. Bagaimana dengan reksadana saham ya? Reksadana saham ini kita urutkan juga returnnya dari 1 tahun terakhir ini. Yang dapat menangnya adalah Trump Infrastructure Plus. Oke. Ini di kisaran berapa? 20%, 2 kali lipat dari reksadana obligasi tadi. Wow. Oke, lanjut kita ke mesin waktunya. Nah, ada 1 sampai 10 tahun. Kita lanjut lagi teman-teman ya dari 3,5 juta. 3,5 juta. Oh, sorry, gua pijit beli pula. Trump Infrastruktur, saya pijit lagi, ulangi ya teman-teman ya. 3,5 juta rutin per bulan ya. Ini 3,5 juta. Oke. 1 tahunnya sudah terkumpul 40-an juta teman-teman. 3 tahunnya sudah 146 juta. 5 tahunnya sudah 242 juta. Sedangkan 10 tahun sudah mau 500 juta. Ya, bagaimana kalau 4,5 juta ya teman-teman ya. Kita balikin dulu ke 1 tahun biar agak deg-degan kayak gitu kan ya. 4,5 juta. Oke. 1 tahunnya sudah 57 juta teman-teman. 3 tahun sudah 187 juta. 5
5 tahun sudah 300-an juta, dan 10 tahunnya sudah 600-an juta teman-teman ya. Ini pilihannya juga bisa banyak banget ya teman-teman. Benar kan? Nah, seperti itu untuk reksadana saham. Kok yang tadi kayaknya lebih tinggi di reksadana obligasi ya? Benar, karena kalau untuk all-nya ini kan dia naik turun seperti ini. Ingat, dia perhitungannya pakai masa lalu ya. Reksadana pasar uang sudah, reksadana obligasi sudah, reksadana untuk ini saham juga sudah. Kita masuk ke reksadana berikutnya, yaitu adalah reksadana campuran atau lainnya. Yang syariah kenapa nggak bahas? Karena ini hanya membedakan produk-produk syariah saja. Artinya reksadana yang menggunakan prinsip syariah Islam ya teman-teman ya. Sama dia ada di obligasi, ada di pasar uang dan saham juga. Lainnya ini kita urutkan lagi berdasarkan return 1 tahun terakhirnya. Tertinggi, wah sudah Schroder Dynamic Balance Fund, Sukuk Invest Citra Dana Berimbang sudah nggak paling tinggi lagi. Kita kembali ke mesin waktu. Nah ini sampai 5 tahun saja ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari 3,5 juta ya. 1 tahunnya ini 40 juta, 3 tahunnya 142 juta, 5 tahun sudah 247 juta. Oke, bagaimana dengan 4,5 juta? 4,5 juta ini 1 tahunnya 50 juta, 3 tahunnya 183 juta, dan 5 tahunnya sudah 300-an juta. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah mendapatkan beberapa perbandingan angka tadi dari reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran, jadi sehingga saya harap Vincent sudah menemukan gambaran, oh saya harus investasi berapa di nominal berapa, di angka berapa, sehingga gambaran kasarnya dia dapat angka sesuai dengan tahun yang ditargetkan teman-teman. Tapi perlu diingat beberapa poin penting ya teman-teman ya. Ini merupakan hasil investasi untuk reksadana pasar uang dan reksadana obligasi, di mana NAV-nya yang sudah lebih stabil, itu perkiraan goals-nya itu lebih hampir tepat atau hampir sesuai tujuan kita ketimbang reksadana saham ataupun reksadana campuran, di mana grafiknya bisa naik turun dengan sangat kencang. Ya, jadi misalnya kalau memang profil resikonya nggak terlalu tinggi dan takut ya, dan ini udah wajib nih kepengen punya ya, jadi lebih disarankan untuk reksadana seperti pasar uang ataupun obligasi ya teman-teman ya. Nah, poin-poin berikutnya juga kita harus banyak banget pertimbangan kalau soal investasi ini. Saya ngerti maksud teman-teman ya, kan ada yang namanya juga kenaikan harga properti, kita harus pertimbangan itu juga ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya di satu sisi saja. Kemudian tujuan investasinya apakah benar untuk membeli rumah secara cash atau hanya kita mengejar DP-nya saja, sisanya kita ngangsur. Itu juga menjadi pilihan, balik lagi sama si Vincent. Makanya di awal video tadi saya bilang ini bakal kontroversi karena ada yang setuju dan ada yang enggak. Tapi ya, poin penting yang mau dipetik dari sini adalah kita mendapatkan gambaran umum. Oh, kira-kira angkanya segini kalau saya investasi rutin sebesar sekian selama sekian tahun. Sehingga ada gambarannya seperti itu teman-teman. Untuk kedepannya ya kita harus lebih pandai lagi dalam mengelola keuangan ya. Dalam melihat prospek rumah yang akan kita ambil seperti yang akan dilakukan Vincent. Jadi harapan saya video ini bermanfaat sebagai gambaran dasarnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video hasil analisa mengenai membeli rumah dengan hasil investasi. Saya harap video ini dapat membantu Vincent dan teman-teman lainnya yang nonton sampai sini. Terima kasih banget. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun masih punya request, silahkan langsung tulis saja di komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin nonton, mungkin ketinggalan episode-episode yang lalu, teman-teman boleh nonton di sini. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video-video barunya. Sampai ketemu di video berikutnya.